Video ini dibuat oleh Mikael Pionita, Rifatun Aziza, Helni Nur Hidayat, Dika Surya, dan Iqbal Ganesha Fikri. Awal tahun 2020, dunia dihebohkan oleh sebuah virus yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Semakin lama, penyebaran virus ini semakin cepat, hingga menyebar ke luar negeri Cina, dan WHO pun menetapkannya sebagai sebuah pandemi. Hingga saat ini, per 31 Mei 2020, sudah 188 negara yang terdampak COVID-19 dengan jumlah kasus keseluruhan mencapai 6 juta lebih yang terkonfirmasi positif, 2 juta lebih yang setelah sembuh, dan 370.000 lebih kasus meninggal dunia. Pada Senin 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 pertama di Indonesia. Mereka merupakan warga asal Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, pasien ini diketahui telah berinteraksi dengan warga negara asing asal Jepang yang berkunjung ke Indonesia. Diketahui pula bahwa warga negara asing tersebut terinfeksi virus corona setelah menjalani pemeriksaan di Malaysia. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor ekonomi. International Monetary Fund atau IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami resesi hingga minus 3% pada tahun 2020. Dampak yang terjadi di Indonesia antara lain penutupan tempat-tempat wisata, penutupan mal dan restoran, penutupan sekolah-sekolah, penutupan tempat ibadah, serta meliburkan pegawai atau karyawan, atau melakukan work from home hingga terjadinya PHK tenaga kerja. Sejak pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 lalu, panik buying menghampiri masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang tinggal di sekitaran kota Depok dan DKI Jakarta. Dalam waktu singkat, hand sanitizer dan masker pun ludes diborong masyarakat. Tidak hanya barang kesehatan, barang kebutuhan pokok pun juga diborong masyarakat. Masyarakat sendiri tidak mempermasalahkan harga masker dan hand sanitizer yang meningkat 10 kali lipat dari harga aslinya. Sebenarnya, sejak kemunculan berita virus corona yang terjadi di Wuhan, Cina lalu, harga masker di Indonesia perlahan mulai mengalami kenaikan di pasaran. Hal ini terjadi karena kekhawatiran masyarakat akan penularan virus ketika mereka masih beraktivitas di luar rumah. Karena pada awal Maret masih belum dilakukan work from home atau imbauan di rumah aja. Di pasar Pramuka Jakarta Timur contohnya, harga masker yang dijual dengan kisaran ratusan ribu hingga jutaan ribu rupiah per boxnya. Padahal harga normal sebelum terjadinya wabah ini berkisar 20.000 hingga 30.000 per boxnya, dengan isi satu box 50 lembar untuk masker biasa. Harga untuk masker biasa berkisar pada rentang 200.000 hingga 350.000 rupiah per boxnya, sedangkan untuk harga masker N95 dapat mencapai 1,5 juta rupiah per boxnya dengan isi satu box 20 lembar. Stok masker pun menjadi semakin menipis. Menurut data yang dihimpun oleh telunjuk.com sejak 2 Maret hingga 11 Maret, penjualan masker di toko-toko online di Indonesia mencapai 652.964.188 rupiah, yang merupakan gabungan dari 3 toko online di Indonesia, yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee.
Stok masker kesehatan biasa masih terlihat kosong di apotek, toko kesehatan, hingga minimarket di seluruh Indonesia. Beberapa masyarakat pun menjadikan ini sebagai peluang bisnis yang cukup menjanjikan di tengah krisis yang terjadi akibat pandemi dengan memproduksi masker kain. Kualitas masker kain memang tidak sebaik masker kesehatan lainnya, tetapi kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan dan imbauan dari pemerintah untuk memakai masker ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Dan masker kain merupakan alternatif terbaik sebab stok masker kesehatan biasa yang masih langka. Beberapa konveksi di Indonesia sudah banyak yang beralih ke produksi masker kain karena permintaan yang terus meningkat dari konsumen dan perekonomian yang semakin menurun akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar serta himbauan di rumah saja. Bahkan banyak karyawan yang terpaksa di PHK karena perusahaan sudah tidak mampu membayar gaji mereka selama wabah COVID-19 terjadi. Produksi masker kain tidak hanya diperuntukkan untuk perusahaan atau konveksi besar saja. Usaha rumahan juga bisa melakukan bisnis ini, asal memiliki keahlian menjahit. Tak hanya keahlian menjahit, ide kreatif seperti membuat masker kain dengan motif atau variasi warna juga diperlukan untuk menarik banyak pelanggan. Selanjutnya kita bakal bahas tentang production diagram dari produksi masker kain. Bisa dilihat secara garis besar di sini ada 3, yaitu input, proses, dan output. Di input ada bagian bahan baku, tenaga kerja dan overhead. Bagian proses di sini ada 2 proses untuk masker kain, dan terakhir ada outputnya sendiri yaitu masker kain. Yang pertama ini di bahan baku langsung, yaitu ada kain scuba dan benang, tenaga kerjanya penjahit, overheadnya adalah alat tulis dan gunting. Proses yaitu pengolahan dari bahan baku yang ada dengan cara penjahitan. Setelah dijahit, masker dikemas dan jadilah produknya yaitu masker kain. Dan ketika output masker kain ini jadi, ini udah siap untuk dipasarkan. Salah satu hal yang diperlukan saat kita ingin berbisnis adalah kita harus mengetahui dan memahami analisis biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut. Hal ini dilakukan salah satunya adalah agar usaha kita ini tidak mengalami kerugian. Jadi kita bisa menentukan harga jual yang cocok untuk produk yang kita hasilkan tersebut. Langsung saja yang pertama kita mencatatkan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi masker ini. Bahan baku yang pertama adalah kain scuba, di mana harga kain per meternya adalah Rp70.000 dan 1 meter kain ini bisa menghasilkan 35 masker. Jadi per masker ini membutuhkan biaya bahan baku kain scuba sekitar Rp2.000. Kemudian di bagian kiri terdapat pencatatan bahan baku kain scuba selama 1 bulan dari tanggal 1 sampai 30. Pada tanggal 1 kita melakukan pembelian kain sebesar 2 unit atau 2 meter dengan harga per unitnya sebesar Rp70.000. Kemudian kita menggunakan 1 unit kain pada tanggal 1 juga. Dan pada tanggal 6 kita melakukan pembelian lagi dengan harga yang masih sama yaitu Rp70.000 sampai seterusnya sampai pada tanggal 30. Sehingga selama 1 bulan tersebut pembelian bahan bakunya adalah 7 unit. Sehingga bahan baku siap digunakan adalah 7 unit karena tidak ada persediaan awal bahan baku. Kemudian penggunaannya adalah sebesar 5 unit. Sehingga persediaan akhir bahan baku adalah 2 unit atau 2 meter. Sehingga pada bulan tersebut biaya bahan baku yang digunakan adalah sebesar Rp350.000. Selanjutnya, bahan baku langsung yang digunakan adalah kemasan plastik.
di mana harga per unit dari kemasan plastik ini adalah sebesar Rp175. Pada tabel di bagian kiri, terdapat pencatatan dari pembelian kemasan plastik selama 1 bulan. Dimulai pada tanggal 1, di mana dilakukan pembelian sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya adalah Rp175. Kemudian pada tanggal 1 juga digunakan kemasan sebanyak 35, sampai pada tanggal 28 juga digunakan kemasan sebanyak 35, sehingga bahan baku yang digunakan selama 1 bulan adalah 175 unit. Sedangkan bahan baku yang siap digunakan adalah 200 karena tidak ada persediaan awal bahan baku. Sehingga untuk kemasan plastik ini selama 1 bulan dibutuhkan bahan baku sebesar Rp30.625, sehingga total biaya bahan baku yang digunakan untuk memproduksi masker selama 1 bulan ini adalah Rp380.625, yang berasal dari penggunaan bahan baku kain sebesar Rp350.000 dan penggunaan bahan baku kemasan plastik sebesar Rp30.625. Selanjutnya kita mengidentifikasi biaya tenaga kerja langsung yang diperlukan. Untuk pemotongan dan penjahitan bahan, kita menggunakan jasa pemotongan dan penjahitan di konveksi. Jadi biaya tenaga kerja pemotongan dan jahit per unitnya adalah sebesar Rp4.000. Kemudian biaya tenaga kerja pengemasan adalah sebesar Rp500, dengan produk yang dihasilkan selama 1 bulan ini adalah 175 unit, sehingga total biaya tenaga kerja yang diperlukan adalah Rp787.500. Kemudian untuk biaya overhead, rincian barang-barang diperlukan adalah yang pertama pulpen dengan harga Rp3.000, yang kedua adalah kertas karton dengan harga Rp3.000, kemudian penggaris dengan harga Rp2.000, dan juga gunting dengan harga Rp7.000, sehingga total BOP-nya adalah Rp15.000. Berikut adalah jurnal T pada bulan April 2020. Yang pertama adalah persediaan bahan baku. Di sisi debit terdapat pembelian sebesar Rp525.000, sedangkan di sisi kredit terdapat piutang sebesar Rp380.625 dan persediaan akhir sebesar Rp144.375, sehingga didapat saldo sebesar Rp525.000. Selanjutnya adalah tenaga kerja langsung. Di sisi debit terdapat biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp787.500, dan di sisi kredit terdapat piutang sebesar Rp787.500, sehingga didapat saldo sebanyak Rp787.500. Berikutnya adalah BOP atau biaya overhead pabrik. Di sisi debit terdapat biaya BOP sebesar Rp15.000, dan di sisi kredit terdapat piutang sebesar Rp15.000, sehingga didapat saldo sebanyak Rp15.000. Setelah saldo dari ketiga hal tersebut didapat, maka selanjutnya dibentuk jurnal persediaan produk dalam proses. Di sisi debit terdapat biaya bahan baku sebesar Rp380.625, biaya tenaga kerja sebesar Rp787.500, dan biaya BOP sebesar Rp15.000. Di sisi kredit terdapat piutang sebanyak Rp1.183.125, sehingga didapat saldo sebanyak Rp1.183.125. Selanjutnya adalah jurnal persediaan produk jadi. Di sisi debit terdapat produk jadi sebesar Rp1.183.125,
sedangkan di sisi kredit terdapat piutang sebesar Rp1.013.125 dan persediaan akhir sebanyak Rp170.000, sehingga didapat saldo sebanyak Rp1.183.125. Berikutnya adalah jurnal harga pokok penjualan. Di sisi debit terdapat kas sebanyak Rp1.013.125 dan di sisi kredit terdapat penjualan sebanyak Rp1.013.125, sehingga didapat saldo sebanyak Rp1.013.125. Setelah biaya produksi didapat, langkah selanjutnya adalah menentukan harga jual produk. Dengan biaya produksi sebanyak Rp1.183.125, maka biaya produksi per unit sebesar Rp6.760 dengan banyak unit yang dihasilkan sebanyak 175 unit. Dengan menggunakan metode cost plus pricing method, yaitu harga jual adalah biaya total plus margin, di mana margin yang kami inginkan sebesar 25%, didapat harga total sebesar Rp1.478.906, sehingga didapatkan harga jual per unit sebesar Rp8.450. Setelah bahas di analisis biaya tadi, sekarang kita akan bahas di strategi. Strategi untuk apa? Strategi untuk meminimalisir biaya dan strategi untuk memaksimalkan keuntungan nantinya. Yang pertama ini ada di bagian produksi. Produksi masker nanti kita usahakan dalam jumlah banyak, sehingga biaya total yang digunakan untuk biaya per produksinya menurun. Bandingkan jika kita produksi 1 masker dan 35 masker. Biaya produksi per produk ketika produksi 1 masker lebih tinggi dibandingkan ketika 35 masker. Karena biaya overhead-nya tetap. Ditambah lagi ketika kita produksi banyak, berarti kita butuh banyak bahan baku, dan biasanya ketika kita beli bahan baku dalam jumlah banyak, supplier menjual lebih murah. Yang kedua adalah lakukan inovasi produk. Karena nantinya produk masker ini akan banyak, maka kita harus punya pembeda dan produk-produk lainnya. Entah itu ditambahkan pola di maskernya, atau mungkin di maskernya ini ada semacam gambar tokoh kartun yang saat ini sedang populer. Atau bisa juga mengikuti tren fashion yang ada sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah kita coba lakukan nanti layanan pengiriman barang di hari yang sama dengan pemesanan. Jadi produk kita nanti tidak hanya berkualitas dan inovatif, tapi juga cepat untuk sampai kepada konsumen. Ini menjadi nilai plus yang bisa membuat konsumen nanti lebih memilih produk kita. Di tengah kondisi saat ini, bisnis usaha yang paling potensial dilakukan salah satunya adalah dengan menjual masker kain. Pada kesempatan kali ini, kami memproduksi masker yang berbahan utama kain scuba, di mana ketebalan kain sangat pas dan melar, sehingga dapat mudah pada saat digunakan. Kain scuba pun mudah diperoleh di mana saja, salah satunya dengan cara membeli online. Dan cara pembuatannya pun cukup mudah. Dari hasil analisis biaya yang telah kita lakukan, diperoleh harga jual per unit masker adalah Rp8.500 dengan keuntungan sekitar 25%. Dengan cara ini, selain mendapat profit, kita juga dapat mencegah penularan COVID-19. Teman-teman, masih banyak lagi cara yang dapat kita lakukan di tengah pandemi saat ini, agar kita lebih produktif dan kreatif lagi. Semoga video kita kali ini bermanfaat ya. Terima kasih.